Inilah kisah para murid Yesus hingga akhir dan hidup mereka. 12 murid Tuhan Yesus mereka adalah orang-orang biasa yang dipanggil untuk menjalankan misi luar biasa. Dari nelayan hingga pemungut cukai, 12 murid Yesus meninggalkan segalanya untuk mengikuti Sang Mesias. Namun, perjalanan mereka penuh tantangan, pengorbanan, bahkan kematian yang tragis. Bagaimana kisah hidup mereka? Bagaimana mereka mengakhiri perjalanan di dunia ini? Mari kita selami kisah para murid Tuhan Yesus hingga akhir hayat mereka. 1. Simon Petrus. Petrus, pemimpin di antara para murid, awalnya seorang nelayan yang dipanggil Yesus. Ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum akhirnya bertobat dan menjadi salah satu pilar gereja mula-mula. Menurut tradisi, Petrus pergi ke Roma dan akhirnya disalibkan terbalik karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. 2. Yohanes. Dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus, Yohanes adalah satu-satunya yang meninggal karena usia tua. Ia menulis Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan Kitab Wahyu. Menghabiskan masa tuanya di Pulau Patmos, Yohanes tetap setia hingga akhir hayatnya. 3. Yakobus, anak Zebedeus. Sebagai salah satu murid terdekat Yesus, Yakobus menjadi pemimpin gereja awal. Namun, ia menjadi murid pertama yang mati sebagai martir, dipenggal oleh Raja Herodes Agripa I sekitar tahun 44 M. 4. Andreas. Saudara Petrus, Andreas memberitakan Injil hingga ke Yunani dan Rusia. Ia akhirnya disalibkan di Yunani dengan salib berbentuk X. 5. Thomas. Dikenal karena awalnya meragukan kebangkitan Yesus, Thomas akhirnya mengabarkan Injil ke India. Di sana, ia dibunuh dengan tombak oleh para penguasa setempat. 6. Matius, pemungut cukai. Matius menulis Injil Matius dan menyebarkan ajaran Kristus hingga ke Ethiopia dan Persia. Ia akhirnya mati sebagai martir, kemungkinan karena dibunuh dengan pedang. 7. Filipus. Filipus berkhotbah di Asia Kecil, sekarang Turki, dan akhirnya mati sebagai martir di Hierapolis, kemungkinan dengan cara disalibkan atau dirajam. 8. Bartolomeus, Nathanael. Bartolomeus menginjili hingga ke India dan Armenia. Ia mengalami kematian mengerikan dengan cara dikuliti hidup-hidup sebelum akhirnya dipenggal. 9. Yakobus, anak Alfeus. Dikenal sebagai Yakobus kecil, ia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem dan mati dirajam oleh orang-orang Yahudi. 10. Simon Zelot. Simon menyebarkan Injil hingga ke Persia dan kemungkinan mati sebagai martir dengan cara disalibkan atau dibunuh dengan tombak. 11. Yudas Tadeus. Mengabarkan Injil di Mesopotamia dan Persia, Yudas Tadeus akhirnya dibunuh dengan pentung atau kapak karena imannya. 12. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid yang mengkhianati Yesus dengan menjualnya seharga 30 keping perak. Setelah merasa bersalah, ia mengembalikan uang itu dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Mereka adalah orang-orang biasa, tetapi pengorbanan mereka mengubah dunia. Dari Petrus hingga Yohanes, mereka menanggung penderitaan demi nama Yesus. Pengorbanan mereka adalah bukti bahwa Injil. Inilah kisah para murid Yesus hingga akhir dan hidup mereka. 12 murid Tuhan Yesus mereka adalah orang-orang biasa yang dipanggil untuk menjalankan misi luar biasa. Dari nelayan hingga pemungut cukai, 12 murid Yesus meninggalkan segalanya untuk mengikuti Sang Mesias. Namun, perjalanan mereka penuh tantangan, pengorbanan, bahkan kematian yang tragis. Bagaimana kisah hidup mereka? Bagaimana mereka mengakhiri perjalanan di dunia ini? Mari kita selami kisah para murid Tuhan Yesus hingga akhir hayat mereka. 1. Simon Petrus. Petrus, pemimpin di antara para murid, awalnya seorang nelayan yang dipanggil Yesus. Ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum akhirnya bertobat dan menjadi salah satu pilar gereja mula-mula. Menurut tradisi,
Petrus pergi ke Roma dan akhirnya disalibkan terbalik karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. 2. Yohanes. Dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus, Yohanes adalah satu-satunya yang meninggal karena usia tua. Ia menulis Injil Yohanes, 3 surat Yohanes, dan Kitab Wahyu. Menghabiskan masa tuanya di Pulau Patmos, Yohanes tetap setia hingga akhir hayatnya. 3. Yakobus, anak Zebedeus. Sebagai salah satu murid terdekat Yesus, Yakobus menjadi pemimpin gereja awal. Namun, ia menjadi murid pertama yang mati sebagai martir, dipenggal oleh Raja Herodes Agripa I sekitar tahun 44 M. 4. Andreas. Saudara Petrus, Andreas memberitakan Injil hingga ke Yunani dan Rusia. Ia akhirnya disalibkan di Yunani dengan salib berbentuk X. 5. Thomas. Dikenal karena awalnya meragukan kebangkitan Yesus, Thomas akhirnya mengabarkan Injil ke India. Di sana, ia dibunuh dengan tombak oleh para penguasa setempat. 6. Matius, pemungut cukai. Matius menulis Injil Matius dan menyebarkan ajaran Kristus hingga ke Ethiopia dan Persia. Ia akhirnya mati sebagai martir, kemungkinan karena dibunuh dengan pedang. 7. Filipus. Filipus berkhotbah di Asia Kecil, sekarang Turki, dan akhirnya mati sebagai martir di Hierapolis, kemungkinan dengan cara disalibkan atau dirajam. 8. Bartolomeus, Nathanael. Bartolomeus menginjili hingga ke India dan Armenia. Ia mengalami kematian mengerikan dengan cara dikuliti hidup-hidup sebelum akhirnya dipenggal. 9. Yakobus, anak Alfeus. Dikenal sebagai Yakobus kecil, ia menjadi pemimpin gereja di Yerusalem dan mati dirajam oleh orang-orang Yahudi. 10. Simon Zelot. Simon menyebarkan Injil hingga ke Persia dan kemungkinan mati sebagai martir dengan cara disalibkan atau dibunuh dengan tombak. 11. Yudas Tadeus. Mengabarkan Injil di Mesopotamia dan Persia, Yudas Tadeus akhirnya dibunuh dengan pentung atau kapak karena imannya. 12. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid yang mengkhianati Yesus dengan menjualnya seharga 30 keping perak. Setelah merasa bersalah, ia mengembalikan uang itu dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Mereka adalah orang-orang biasa, tetapi pengorbanan mereka mengubah dunia. Dari Petrus hingga Yohanes, mereka menanggung penderitaan demi nama Yesus. Pengorbanan mereka adalah bukti bahwa Injil